Terjadinya kasus pembunuhan secara sadis dan brutal yang dilakukan oleh Henry Hernando alias Aseng yang berusia 30 tahun terhadap seorang purnawirawan perwira TNI Angkatan Darat, yaitu Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin yang terjadi di Desa Lembang Jalan Adiwarta RT 01 RW 012 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, mendapat perhatian serius dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD yang saat ini dijabat oleh mantan Danjen Kopassus yaitu Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo yang saat ini menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat PPAD sudah mengeluarkan surat perintah kepada beberapa purnawirawan TNI yang menjadi stafnya, supaya memonitor secara intensif kasus pembunuhan sadis kepada Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin yang menjadi korban. Surat penugasan yang sudah ditandatangani oleh Sekjen Pimpinan Pusat PPAD yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin itu, memberikan penugasan kepada 3 orang purnawirawan agar mengawasi dan memantau terhadap proses hukum si pelaku yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Adapun dari ketiga orang yang ditunjuk secara khusus itu adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Juhendi Sukmajati, dan Kapten CHK Purnawirawan Prastopo. Selain untuk memantau perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 kepada Letnan Kolonel Purnawirawan Haji Muhammad Mubin, surat penugasan tersebut juga memberikan kewenangan untuk mewakili PPAD, atau Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan rasa tanggung jawab, yang selanjutnya melaporkan hasil dari penugasan tersebut kepada Ketua Umum PPAD, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo. Sementara itu menurut Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat, yang merupakan mantan Kabais, dan juga pernah menjabat Sesmenko, dalam keterangannya di channel Harsubeno Arif mengatakan, apa yang dilaporkan oleh Polsek setempat tidak sesuai dengan karakter atau attitude korban, dirinya tahu persis jika akhlak atau karakter korban cukup santun dan juga berperilaku cukup baik sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan berlebihan seperti yang diutarakan oleh petugas Polsek tersebut. Adapun keterangan dari petugas Polsek itu, bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut adalah, korban meludahi tersangka ketika tersangka menegur korban supaya tidak memarkir mobilnya di dekat toko milik pelaku. Lebih lanjut lagi menurut Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, dari awal apa yang dilaporkan oleh Polsek setempat, yaitu Polsek Lembang Bandung Barat itu seperti ada perekayasaan. Yang pertama, semua laporan itu diarahkan untuk menyudutkan almarhum. Kedua, seolah-olah diarahkan untuk meringankan pelaku. Selain itu juga, mantan Kabais tersebut menyesalkan press release yang disampaikan oleh Polda Jabar itu sama persis dengan apa yang dilaporkan oleh Polsek Lembang, yang ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Selain itu Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat menjelaskan, tentang alat bukti pembunuhan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena, menurut mantan Kabais itu, ternyata fakta yang sebenarnya senjata yang digunakan oleh pelaku yang bernama Henry Hernando alias Aseng itu bukan pisau dapur, melainkan pisau lipat yang sudah disiapkan di saku celananya. Hal itu terbongkar dari rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian. Beberapa kejanggalan yang diungkapkan oleh Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat itu, diperkuat lagi oleh rekan seangkatannya Akabri 82, yang merupakan mantan Pangdam Sriwijaya, yaitu Maijen Purnawirawan Purwadi Mukson. Mayor Jenderal Purnawirawan Purwadi Mukson sangat tahu persis karakter serta kepribadian almarhum. Dikarenakan mereka satu angkatan di Akabri sehingga sudah mengenal sejak lama, dikatakannya bahwa almarhum bukan tipe orang yang kasar, sehingga sangat mustahil jika almarhum berbuat seperti apa yang dilaporkan oleh pihak Polsek Lembang Bandung Barat, yaitu meludahi tersangka sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan tersangka, yang berujung pada penusukan oleh pelaku. Mantan Pangdam Sriwijaya itu juga mengungkapkan keanehan tentang motif pembunuhan yang dilakukan oleh Henry Hernando alias Aseng terhadap Letkol Purnawirawan TNI Muhammad Mubin tersebut. Menurutnya sangat mengherankan, hanya karena memarkir mobil sebentar yang tidak lebih dari 5 menit, ketika almarhum hendak menyeberangkan seorang anak yang diantarnya, si pelaku sampai melakukan penusukan sebanyak 18 kali. Ini benar-benar sangat sadis dan biadab, hanya karena persoalan sepele sampai berbuat di luar batas peri kemanusiaan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Muhtar Effendi yang menjadi pengacara keluarga korban. Menurut Muhtar, ada 4 catatan penting yang disimpulkan oleh tim pengacara keluarga korban tersebut. Yang pertama, Muhtar mengatakan ini bukan kasus pembunuhan biasa, melainkan tindakan pembantaian. Kedua, adanya obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Ketiga, dilakukan oleh orang yang berpredikat sebagai pengusaha besar. Dan yang keempat, diterapkannya pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yaitu diterapkannya pasal 351 oleh pihak kepolisian, yang hanya akan mendapatkan ancaman kurungan paling lama 7 tahun. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh Henry Hernando alias Aseng sudah masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana. Bahkan ketika pembunuhan itu terjadi, Henry Hernando alias Aseng melakukan penusukan yang disaksikan langsung oleh bapaknya sendiri. Jadi seharusnya orang tua Henry Hernando alias Aseng itu juga terjerat kasus pembunuhan tersebut, mengingat orang tuanya tersebut ada di lokasi dan tidak berusaha mencegah kejadian pembunuhan itu.